Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita readikan lagi bro. Power kelas D900 memakai box crossover sesuai request pemesan. Kita reviewkan bro, komponen apa yang digunakan dalam perakitan power ini. Kita akan coba sepilkan satu persatu. Oke bro, kita mulai dari sini ya. Ini untuk drivernya memakai kelas D900. Untuk SMPS memakai 20 ampere CT 90 DCCT. Untuk tampak depan seperti ini bro. Kita coba lubangi sendiri ya untuk sirkulasi dari power ini supaya panasnya cepat terbuang ya bro. Ini bro, ini sesuai request dari customer, dicoba dibuatkan untuk mono dulu ya, seperti biasa, indikator power, sinyal, clip dan protect seperti ini ya. Kita coba sebutkan untuk tampak belakang seperti ini bro, sudah ikut cek toa. Ini juga request dari pemesan dan juga sudah ikut spikon seperti ini, memakai box crossover bro, sesuai keinginan dari pemesan. Nanti kita coba jelaskan lebih detail lagi ya. Untuk kipas memakai dua bolo ya, ini untuk kipas driver dan ini untuk kipasnya SMPS, untuk jaga-jaga bolo jika terjadi overhead supaya dikasih kipas biar cepat dingin bolo. Oke bolo, untuk rakit kelas D ini sebenarnya mudah bolo ya. Nanti kita akan kasih tahu triknya bolo. Nanti kita coba jelaskan untuk teman-teman yang masih gagal untuk rakit kelas D. Kita akan coba jelaskan lebih detail lagi bolo. Setelah teman-teman selesai merakit kelas D ya bolo, komponen sudah sesuai dengan nilai PCB. Untuk trik yang pertama, MOSFET jangan dipasang dulu ya bolo. Untuk MOSFET jangan dipasang dulu, dikasih tegangan kecil dulu ya, dari trafo minimal 32 CT ya bolo, seperti itu ya. Dan untuk arus AC nya dari trafo wajib diseri dengan bohlam ya bolo, supaya bila gagal atau cacat untuk driver kelas D nya tidak merusak komponen yang lainnya bolo. Harus wajib diseri dengan bohlam minimal 100 watt ya bolo, untuk watt dari bohlam ya. Setelah dirasa aman bolo, setelah diseri dengan bohlam dan bohlamnya tidak nyala, itu sudah aman bolo. Selanjutnya kita cek untuk IC CD dan juga IC IR nya, kita cek dulu bolo dengan cara dikasih tegangan kecil dulu. Dan untuk bias jangan dipasang dulu bolo, tegangan bias jangan dipasang dulu. Untuk pengecekan pertama, ini kan ada ersan bolo. Nah ini ada ersan, kita cek plus dengan ground harus ada arus sekitar 5 volt ya bolo. Karena belum ada arus 5 voltnya, wajib cek dioda. Setelah selesai, kita wajib cek ya bolo dari sinyal ini, lalu kita cek di sinyal di IC ini, dan juga kita cek lagi untuk di IC ini ya. Untuk caranya seperti ini bolo. Untuk input harus dipasang dan diberi frekuensi mulai dari 100 Hz sampai 1 kHz ya bolo. Untuk pengecekan di IC ini harus ada sinyal kotaknya ya bolo. Wajib dicek memakai osiloskop. Untuk pin dari IC ini sudah keluar sinyal kotak, lanjut ke IC ini ya bolo. Untuk pin kakinya ada di nomor 123,
dari kanan dan kiri juga sama 1 2 3, dan harus muncul sinyal kotaknya bro ya. Setelah muncul kita lanjutkan lagi ya bro. Untuk sinyal dari ini kita wajib cek di kaki gate MOSFET ya bro, di kaki gate MOSFET, dan juga harus ada sinyal kotak ya. Ketika power potensio dipelankan dan juga dinaikkan harus ada muncul ya bro. Kalau dipelankan ya sinyalnya kotaknya pelan, kalau dinaikkan ya sinyal kotaknya harus ada naik ya. Setelah poin-poin seperti itu sudah ada, kita sudah bisa memasang MOSFET-nya ya bro. Setelah poin-poin tersebut tercukupi, ini sudah dipastikan ya bro bahwa powernya sudah bisa on dan langsung start ya bro. Untuk tekan bias, nah untuk teman-teman untuk tekan bias wajib dipisah sendiri ya bro, jangan ikut dari power supply driver, harus dikasih tegangan sendiri ya bro, seperti ini ya, dan harus terregulasi dengan memakai IC 7812 ya bro. Itu ya. Kalau lebih, saya juga kemarin sedikit cerita ini boleh ya. Kemarin saya rakit menggunakan trafo, tidak memakai regulasi, sedangkan PLN di rumah suka naik turun ya bro. Dan seketika ada loncatan listrik, IC dan MOSFET-nya jebol bro ya, seperti itu ya. Harus dihati-hati untuk tegangan biasnya, harus ada wajib 12 volt, harus ada 12 volt, seperti itu untuk triknya bro. Bila teman-teman masih kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya bro, di kolom komentar, dan juga bisa lewat via WhatsApp ya. Nanti kita akan coba kasih deskripsi untuk nomor WhatsAppnya ada di bawah ya, untuk teman-teman yang masih bingung. Oke, kita coba untuk cek soundkan ya bro. Nanti kita akan coba cek soundkan memakai 15 in kali 2, dan juga ini memakai 12 in kali 2. Untuk 12 in nanti kita handle memakai power ini. Untuk power kelas D nya kita coba untuk memakai buat subwoofer ya, untuk kelas D nya. Ini kemarin sudah saya load bro, karena ini SMP nya 20 ampere. Kemarin sudah saya load memakai dummy load 8 ohm, untuk wattnya tembus di 600-700an ya, untuk 8 ohmnya, dan juga untuk 4 ohmnya sekitar 900.000 ya, 900 sampai 1000 tergantung dari power supply nya SMPS ini bro ya. Karena kelas D untuk watt besarnya tergantung dari SMPS ini, semakin besar semakin bagus ya bro. Sampai sini sudah hybrid ya bro. Kemarin juga sempat jebol untuk wattnya dikarenakan ada sedikit error human ya, dan teman-teman harus hati-hati ya untuk rakit kelas D ya, harus hati-hati. Oke, kita coba cek sound kan menggunakan crossover aktif rakitan. Kita coba cek sound kan bolo.